Ada orang yang mempertanyakan tentang agama, tentang relevansi agama, apakah agama masih layak untuk manusia di zaman modern seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seperti orang yang merasa terancam dengan kehadirannya agama, atau mungkin mereka ingin lebih tenar daripada agama. Kalaupun toh mereka kecewa dengan penganut agama yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, itu bukan berarti agama itu jelek atau agama itu tidak ada manfaatnya untuk manusia. Justru yang kita pertanyakan adalah akal pikir manusia. Apakah akal pikir manusia ini masih relevan untuk memahami agama, untuk memahami kehidupan? Karena baik buruknya sebuah agama itu tergantung dari akal pikir manusia itu sendiri. Apakah akal pikir manusia itu masih mampu memahami agama dengan baik atau tidak? Mungkin seperti kamu-kamu ini yang mempertanyakan tentang agama, berarti kamu ini punya akal pikirnya itu belum mampu memahami agama dengan baik. Sekali lagi, baik buruknya sebuah agama itu tergantung dari orangnya itu sendiri, atau tergantung dari penganutnya itu sendiri. Apakah penganutnya itu mampu menggunakan akal pikirnya, mampu memahami agamanya? Kalau seandainya seseorang atau penganutnya itu mampu memahami agama dengan baik dan mampu melakukan atau mengamalkan ajarannya dengan baik, maka kehadiran agama itu sangat bermanfaat untuk kehidupannya. Tetapi kalau penganutnya tidak mampu memahami agama, maka yaitu. Jadi kita ini tidak layak untuk mempertanyakan apakah agama ini masih layak atau tidak. Justru yang kita pertanyakan adalah akal pikir kita. Apakah akal pikir kita ini masih mampu memahami agama atau tidak? Masih mampu memahami kehidupan di zaman modern seperti ini atau tidak? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang semestinya kita ajukan pada diri kita sendiri. Jika suatu agama mampu mencerdaskan, mampu membuat manusia berjaya, walaupun itu di zaman dulu, kenapa untuk di zaman sekarang tidak mampu? Nah, ini pertanyaannya, apakah karena agamanya itu sendiri atau akal pikir kitanya? Ataukah kamu ingin dipuja-puja seperti agama dipuja-puja oleh penganutnya? Coba pertanyakan pada diri kamu sendiri. Karena yang menentukan baik buruknya sebuah agama itu tergantung akal pikir kita. Selaku orang yang memiliki akal pikir, bagaimana kita memahami agama itu sendiri. Justru yang saya pertanyakan adalah, apakah akal pikir kita ini masih relevan digunakan di zaman modern seperti ini? Inilah pertanyaan yang paling mendasar. Karena menurut saya bahwa agama itu tidak memiliki dampak apa-apa kepada diri kita. Hanya akal pikir kita lah yang mampu memberikan dampak negatif atau positif kepada kehidupan diri kita sendiri. Agama hanya memberikan petunjuk, tetapi sekalipun agama sebagai petunjuk, itu tergantung dari akal pikir kita. Jika kita mampu menggunakan akal pikir kita, mampu memahami agama, maka agama itu benar-benar akan menjadi petunjuk. Tetapi ketika akal pikir kita tidak mampu memahami agama, maka agama itu tidak akan menjadi petunjuk untuk diri kita. Jadi intinya, yang bisa menentukan manfaat atau tidaknya bukan agama itu sendiri, tetapi akal pikir kita sendiri. Agama hanya membantu memudahkan keinginan-keinginan diri manusia. Saya tidak menyalahkan pada orang yang mempertanyakan tentang hal ini. Kemungkinan orang yang mempertanyakan hal ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap penganut sebuah agama, yang dimana penganut itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya itu sendiri. Tetapi bukan berarti agama yang dipertanyakan, justru yang kita pertanyakan itu adalah akal pikir manusia. Karena menurut saya, dalam ajaran Islam jelas, di dalam ajaran Islam itu bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk pada diri manusia, agar manusia itu mudah mencapai tujuannya.
Pasti kita sepakat bahwa tujuan manusia itu pasti ingin bahagia. Semua manusia pasti ingin bahagia. Dan bagaimana Al-Quran memberikan informasi bagaimana cara hidup kita agar kita bahagia. Salah satu contoh upaya manusia agar dirinya menjadi bahagia itu dengan cara memperkaya diri atau menjadi dirinya itu menjadi orang kaya atau memperbanyak harta. Dengan cara itu, menurut diri kita akan bahagia. Nah, di dalam Al-Quran sudah memberikan petunjuk bagaimana cara itu atau cita-cita itu bisa terwujud. Salah satunya di dalam ajaran Islam itu kita harus memahami tentang qada qadar, yang dimana qada qadar ini salah satu rukun keimanan dalam umat Islam. Di sini kewajiban kita harus benar-benar memahami qada qadar, karena qada qadar ini bagian dari hukum sunnatullah. Dan segala cita-cita kita ini digenggam oleh hukum sunnatullah atau hukum sebab akibat. Maka dari itu kita harus mampu mempelajari hukum sebab akibat itu atau qada qadar itu. Bahkan bukan hanya itu saja, di dalam Al-Quran ketika kita punya keinginan, punya tujuan, di dalam Al-Quran diperintahkan kita itu harus tahu ilmunya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, artinya jika kita mengejar perkara dunia, maka kita harus tahu ilmunya. Kenapa di dalam ajaran Islam diberikan petunjuk-petunjuk seperti itu? Di dalam ajaran Islam ingin mengatakan bahwa hukum kehidupan kita itu ditentukan atau digenggam melalui hukum-hukum sunnatullah. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu perkara, maka kita harus memahami hukum-hukum sunnatullah itu. Nah, tetapi sayangnya umat Muslim kebanyakan tidak memahami tentang hal ini. Kadang kalimat qada qadar itu hanya sebatas kita tahu atau kita menghafalnya, tidak mau memahaminya. Justru sebenarnya qada qadar itu kalau kita pahami, bagaimana kita, ajaran itu akan menghantarkan kita kepada suatu cita-cita kita. Jadi dengan demikian bahwa agama menurut saya pribadi atau Al-Quran apakah relevan? Yang tentu masih relevan. Justru yang kita pertanyakan adalah akal pikir kita. Apakah akal pikir kita ini masih relevan di zaman sekarang, yang dimana sebenarnya sains sudah mampu menjelaskan tentang hukum-hukum sunnatullah itu sendiri. Segala sesuatu itu pasti ada hukum-hukum sunnatullah. Tetapi sayangnya umat Islam yang dimana di dalam rukun iman kabar-kabar hukum sunnatullah itu sudah dikabarkan atau sudah diberitahu kepada diri kita, sayang akal pikir kita tidak mau atau tidak mampu memahaminya. Jadi yang patut kita pertanyakan itu bukan agama, tetapi akal pikir kita, apakah masih relevan atau tidak. Kalau seandainya akal pikir kita ini tidak relevan lagi di zaman sekarang, maka lebih baik dijual saja di toko online.